Shalom adik-adik. Shalom kakak. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, mantap sekali ya. Ya, Lausa harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Ya, Adik-adik amin. pada hari ini ada bahagia nggak? Ada sukacita nggak? Karena kita akan memuji nama Tuhan. Walaupun kita nggak bisa kumpul bareng-bareng di gereja, walaupun kita masih ibadah online, tapi kita harus tetap sukacita karena kita mau mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami akan datang kepada Tuhan dalam ibadah kami akan menaikkan setiap puji-pujian kami, bahkan kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dalam ibadah kami boleh merasakan sukacita Tuhan, bahkan Tuhan Yesus boleh berkenan akan setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah
gelapnya, adik-adik duduk tenang dengan baik. Kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Lause hari ini. Nah, siapa yang udah gak sabar nih buat dengerin firman Tuhan? Sama Lause juga gak sabar nih buat cerita ke kalian. Nah, tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati Lause yang membawakan firman Tuhan agar dapat membawakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, jadi hari ini Lause akan bercerita yang diambil dari Markus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-20. Temanya mendengar firman Tuhan. Nah, buat kalian adik-adik yang pengen baca dulu dari Markus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-20, kalian bisa pause dulu videonya, terus kalian baca dulu, mengerti, baru nanti next dengerin Lause cerita. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya ya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus mulai mengajar di tepi danau. Nah, maka datanglah banyak orang mengerumuni dia, karena orang-orang di sekitar sana penasaran dengan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Kemudian sehingga Tuhan Yesus pun pindah ke perahu yang sedang berlabuh, dan orang-orang di situ pun akhirnya di darat mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Nah, Tuhan Yesus nih banyak bercerita tentang perumpamaan-perumpamaan. Contohnya perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, jadi iya benar. Jadi mendengar firman Tuhan kali ini, tema kita itu diibaratkan dalam perumpamaan menabur benih. Jadi pada saat itu ada seorang penabur yang hendak menabur nih. Dia pengen menabur benihnya. Kita anggap aja benih apa ya? Benih apel. Dia pengen nabur benih apel nih. Akhirnya saat dia hendak pergi menabur, benih apel itu pun jatuh di pinggir jalan. Nah, gak lama kemudian, benih itu pun dimakan burung. Nah, sama seperti kita yang mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai pinggiran jalannya, kemudian benih itu pun sebagai firman-Nya. Nah, saat kita hendak mendengarkan firman Tuhan, contohnya kita lagi di sekolah minggu nih, kita malah asik-asik ngobrol, kita nggak dengerin firman-Nya, malah kita gangguin teman, ngobrol sama teman, ketawa-ketawa. Nah, itu artinya kita mempunyai hati di tanah yang di pinggir jalan itu. Belum nyampe firman-Nya, udah diambil duluan sama iblis. Iblis, udahlah kita gangguin Shannon aja nih misalnya. Kita gangguin Shannon, iblisnya bilang kayak gitu. Nah, akhirnya Lause malah ngobrol sama teman Lause. Nah, itu contohnya yang pertama. Kemudian di tanah yang kedua, penabur itu pun menabur benihnya nih, benih apelnya di tanah yang berbatu. Tanahnya tipis, malah banyakkan batunya. Kira-kira benih itu tuh bakal tumbuh gak sih? Kalau menurut Lause sih kayaknya gak bakal ya, soalnya tanahnya tipis. Nah, ternyata tumbuhan itu tuh tumbuh. Walaupun tanahnya tipis, tumbuhan itu tuh masih bisa tumbuh. Tapi saat matahari datang, tumbuhan itu tuh gak kuat akarnya. Karena tanahnya tipis, akarnya pun juga tipis. Jadinya tumbuhan itu pun layu dan kering. Jadinya mati deh tumbuhan itu. Nah, ini contohnya seperti kita saat mendengarkan firman Tuhan, kita malah mengantuk. Awalnya kita senang nih pengen ke gereja, pengen mendengarkan firman Tuhan, tujuan kita. Tapi pas nyampe gereja, kita malah mengantuk, malah ngelamun. Akhirnya firman Tuhan itu pun gak tinggal di dalam hati kita. Cuman kita dengar aja, tapi kita gak mengerti benar-benar itu firman Tuhannya tentang apa. Contohnya juga pas kita misalnya lagi ada masalah, karena akar kita tipis nih, kita jadi malah mengkhianati Tuhan. Tapi kalau kita misalnya akarnya tebal, pasti kita gak bakal kalah sama masalah kita. Nah, terus penabur ini mulai jalan lagi nih, mulai mencari lagi. Tumbuhannya udah mati 2 kali. Nah, sekarang dia ketemu dengan tanah yang banyak semak durinya. Kira-kira pohon apelnya, tadi kan kita pakai istilahnya jenih apel ya. Nah, kira-kira pohon apelnya bakal tumbuh gak nih di semak duri, di antara semak duri? Kan tanahnya udah bagus nih, semak duri aja bisa tumbuh. Nah, kira-kira pohonnya bakal tumbuh nggak? Nah, ternyata pohonnya itu tuh bisa tumbuh, tapi kan sekitarnya
semak duri. Semak durinya juga tambah tumbuh, tambah besar. Akhirnya pohon itu juga mati karena dihimpit sama semak durinya. Contohnya itu misalnya pas kita hari Minggu kita mendengar firman, tapi kita pikirannya melayang-layang. Kita khawatir nih dengan misalnya kita lagi sekolah Minggu. Kita khawatir, ntar habis sekolah Minggu kita makan apa ya? Habis sekolah Minggu kita nonton film apa ya? Nah, itu contohnya tuh. Banyak semak duri, banyak kekhawatiran, tipu daya, keinginan-keinginan duniawi yang akhirnya membuat kita kalah akan godaan-godaan di dunia. Nah, itu juga nggak baik karena bisa membuat kita hancur dan mati. Nah, kemudian yang keempat, penabur itu pun mulai jalan di tanah yang subur. Ternyata tanahnya banyak. Nah, jadi saat benih itu ditabur, akhirnya benih itu pun bisa tumbuh dan berbuah banyak. Contohnya saat kita mendengar firman Tuhan, tujuan kita ke gereja mau mendengar firman Tuhan. Nah, saat mendengar firman Tuhan kita mendengarnya dengan serius, perhatiin lause yang bercerita, kita ingat, terus kita melakukannya dalam kehidupan kita tanam di hati kita. Nah, itu kita akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Jika kita melakukan firman Tuhan, otomatis kehidupan kita pun akan semakin baik lagi ke depannya. Kita harus mempunyai integritas. Integritas itu seperti misalnya kita ngomong, nggak mau nyontek lagi kali ini. Nah, karena kita sudah mengucapkan itu, kita harus melakukannya. Nah, itu yang dinamakan integritas. Tapi kalau misalnya kita ngomong, nggak mau bohong lagi deh. Ini hari terakhir deh bohong. Tapi besokannya kita ulangin lagi. Besokannya kita melakukan kejahatan yang lain. Itu sama aja kita tidak mempunyai integritas. Nah, jadi aku mau nanya nih ke kalian, kira-kira kalian pengen punya hati yang kayak gimana? Di hati yang di pinggir jalan, atau seperti di tanah berbatu, atau di tanah yang banyak semak durinya, atau tanah yang subur? Otomatis aku sih pengennya di tanah yang subur. Kalian juga pasti pengennya, anak-anak Tuhan pengennya di tanah yang subur, supaya kita dapat berbuah banyak di dalam Tuhan. Nah, jadi adik-adik, di sini langsung mau mengajarkan supaya kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan serius, jangan main-main. Kita harus mendengarnya dengan hati yang gembira gitu. Jangan pikirannya kemana-mana. Walaupun itu sulit sih ya, buat kita mendengar firman Tuhan. Bosen banget. Temanya ini lagi, ceritanya ini lagi, atau enggak lausenya boring, bosen. Nah, kita coba buat mengerti isi dari firman itu. Nah, kalau kita sudah mengerti, kita jadi punya ilmu gitu loh. Kita punya simpanan gitu buat kita pakai di masa depan nanti. Firman itu merupakan sesuatu hal yang berguna buat kita di masa mendatang. Kita jadi lebih tenang, kita merasa ada Tuhan yang mendampingi kita. Nah, jadi firman Tuhan kali ini sampai di sini dulu. Kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami agar kami dapat selalu taat dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sampai sini dulu ya firman Tuhan kali ini. Bye-bye semuanya. God bless you. Nah, gimana tadi firman Tuhannya? Kita harus berbuah ya. Firman Tuhan yang ada di dalam hati kita itu harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita, adik-adik. Nah, ada buah-buah roh nih. Nah, ada buah-buah roh, ada berapa adik-adik? Ada 9 gitu ya. Jadi ada 9 buah-buah roh, ada kasih, sukacita, dan teman-temannya. Kita akan mengangkat pujian kasih, sukacita, damai sejahtera. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam
yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, doa Bapa kami, dan setelah itu kita akan pujikan dengan Bapa terima kasih. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless, bye.